Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sony Fajar Arif, di Tebu Ireng Online Media Informasi Pesantren. Hari ini, Tebu Ireng Media Group sedang mengadakan Pekan Literasi Digital yang kedua dengan tema Transformasi Digital Pesantren di Era 5.0. Jika tadi pagi kita melaksanakan seminar nasional, maka malam ini kita melaksanakan ngobrol santai santri bersama dengan Kang Maman Suherman dan juga Habib Hussein bin Ja'far. Pertanyaan di sini begitu interaktif sehingga penonton terlihat sangat antusias dalam acara kali ini. Mau informasi lebih lanjut? Yuk tanya-tanya sama narasumber. Baik teman-teman, di sebelah kanan saya sekarang sudah ada Habib Hussein bin Ja'far dan juga ada Kang Maman. Nah, ini untuk Kang Maman dulu nih. Gimana nih Kang, rasanya pertama kali bisa nongkrong bareng sama santri Tebu Ireng? Saya makin optimis bahwa kita punya duta-duta integrasi, duta-duta literasi yang luar biasa. Iya. Yang percaya betul bahwa berita pertama itu adalah Iqra dan harus diikat Iqra tersebut dengan tulisan. Dan itu menjadi PR kita untuk membuktikan kepada dunia, membuktikan kepada UNESCO, membuktikan kepada para peneliti dunia yang selalu mengatakan minat baca kita rendah. Benar sekali. Jangan pernah marah, jangan pernah tersinggung dengan tuduhan itu, justru ambil sisi positifnya kalau kata Habib Ja'far tadi. Iya. Justru buktikan bahwa dia tidak benar. Dengan cara apa? Membumikan Iqra, melangitkan tulisan-tulisan kita. Siap. Kalau dari Habib Ja'far nih, kayaknya nggak pertama kali kan nih Bib kesini. Iya. Gimana Bib rasanya Bib? Pertama selalu indah tiap Tebu Ireng. Kemudian yang kedua menumbuhkan keyakinan pada diri saya bahwa Indonesia baik-baik saja. Iya. Dan yang ketiga di sini terbaring seorang kiai sekaligus Presiden Indonesia almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dan karena itu saya juga yakin di sini akan lahir kiai dan calon pemimpin Indonesia. Masya Allah. Oke, selanjutnya nih, seperti yang kita tahu, banyak pesantren di Indonesia yang melarang adanya penggunaan smartphone seperti HP maupun laptop. Bahkan ada takziran seperti digondol ataupun alat elektronik tadi sampai dihancurkan nih Bib. Kalau dari Habib dulu nih, apakah literasi digital cocok untuk santri di masa sekarang dengan keterbatasan tersebut? Iya, Anda pengen saya dukung kan? Iya benar Untuk sekali, mengerti, kan? benar sekali. Iya, enak. Tapi gini ya, Mencari celah Bib. kekuatan literasi digital adalah pada konten. Oh iya. Konten yang baik akan membuat kita sukses Iya. di platform digital manapun. Konten yang tidak baik akan membuat kita gagal di platform digital manapun. Maka kalaupun platform digital atau gadget itu dilarang di pesantren, itu bukan alasan bagi kita untuk tidak bertumbuh dalam literasi digital. Ini adalah saatnya bagi kita untuk mempersiapkan konten untuk ketika nanti kita keluar, di mana kita bebas mengakses gadget dan platform digital, saatnya kita berkarya dengan platform digital itu. Nah, syukur-syukur bagi pesantren yang memperbolehkan. Tentu tetap harus dibatasi. Benar. Karena saya ini juga santri. Iya. Santri itu pasti gitu. Udah santri itu pasti sering kali bukan oknumnya ya, karena banyak biasanya dia mau bilang oknum padahal enggak. Banyak ya memanfaatkan itu untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Karena itu saya setuju pada literasi digital di pesantren, tapi tetap pada batasan dan pengawasan yang sangat ketat. Misalnya dilokalisir di lab tertentu hanya untuk orang yang mau berkarya. Benar. Karena itu salah satu gerakan yang saya dukung adalah One Pesantren One Studio. Oke. Satu pesantren punya studio untuk santrinya berkarya khususnya dalam dakwah Islam dan dakwah kebangsaan. Iya, terima kasih. Jadi tetap harus terbatas, kemudian diawasi sehingga betul-betul yang ada di sana itu karya yang positif, tidak disalahgunakan. Karena santri emang penyalahgunaannya. Santri ya, Bib? Iya, saya tahu sekali santri. Kalau dari Kang Maman gimana Kang? Saya melengkapi dari Habib Ja'far saja. Iya. Kalaupun kita ingin mendorong itu dibolehkan, pastikan bahwa kita menguasai 4 pilar literasi digital. Kita punya digital skills, kemampuan betul untuk menggunakan dunia digital itu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif. Kita juga menguasai digital etik. Tetap media sosial itu tetap harus punya etika. Nggak ada tuh istilah mengatakan media sosial ada ruang tanpa batas di mana kita bisa mengatakan apa saja. Digital etik menjadi penting, atau
Anda siap-siap terkena pasal 27, 28, 29 Undang-Undang ITE yang sanksinya 6 tahun pidana atau denda sampai 2 miliar. Mau nggak? Nggak mau. Miskin masih juga denda 2 miliar. Kan nggak mungkin mau. Yang ketiga, digital safety. Bagaimana meyakinkan kepada pesantren kita bahwa penggunaan internet kita, penggunaan media sosial kita aman. Aman. Itu yang ketiga. Yang keempat, digital culture. Kita betul-betul bisa mensosialisasikan bahwa dunia digital itu mampu mendukung hal-hal yang sifatnya budaya-budaya positif. Budaya-budaya bangsa ini bukan justru merentakan dan menghancurkan budaya kita. Benar Kalau sekali. 4 pilar literasi ini tegak dan kita bisa yakinkan dan kiai kita yakin betul bahwa kalian bisa amalkan, Iya. nggak ada alasan untuk melarang. Oke. Tapi kalau Anda sendiri tidak bisa meyakinkan kiai kita 4 ini bisa tegak lurus, iya memang harus dibatasi. Iya benar. Saya yakin Kiai gak yakin. Oke. Karena kiai juga Iya. banyak santri. Iya. Jadi santri juga Ya, akhirnya gitu. merasakan ya. Iya, makanya kalau menurut saya itu paling enak emang ada labnya gitu. Ada labnya seperti Tebu Ireng. Nah, Tebu Ireng Karena kan di sampingnya. ada, iya. Saya pernah podcast di sana juga. Karena itu mari masuk Tebu Ireng. Wah, mantap. Ternyata itu ya tujuan semuanya. Itu ada tujuannya tuh. Terakhir nih Bib, sama Kang Maman mungkin bisa memberikan quotes lagi untuk pemirsa video kali ini. Dari Kang Maman dulu. Saya nggak punya quotes yang khusus. Saya selalu mengulang tentang minazul mati ilan nur itu jadilah cahaya. Kadang-kadang kemudian orang mengatakan kamu hanya memperlihatkan semangat untuk orang-orang yang cuma bisa melihat cahaya. Iya. Bagi saya tidak. Bahkan orang buta pun kita bisa belajar dari orang buta yang di dalam perjalanannya, di dalam kegelapan, di dalam setiap langkah-langkahnya dia membawa obor. Dan kemudian orang mungkin mentertawakan apa gunanya obor, apa gunanya terang buat orang buta yang tidak bisa melihat. Jawaban dia cuma dua. Yang pertama, kalau lampu tiba-tiba gelap, dunia gulita betul. Dengan saya memegang obor, kalian yang melek akan jadi tidak tersesat, tidak akan masuk jurang karena saya. Lalu apa gunanya buat kamu? Karena saya memegang cahaya, kalian lihat saya, maka kalian tidak akan menabrak saya. Siapapun yang berpegang pada cahaya itu, dia akan selamat. Oke. Dari Habib Ja'far. Dari saya ya gini ya, tontonan yang baik adalah tontonan yang bernilai tuntunan, Iya. dan tuntunan yang baik adalah tontonan yang bernilai tontonan. Iya. Itu untuk era sekarang. Karena itu santri harus bukan hanya memiliki ilmu tentang teks, Iya. yaitu kitab, tapi juga ilmu tentang konteks kemana mereka akan berdakwah. Dan ujung tombak dari semua itu adalah kreativitas. Iya. Karena itu santri itu bukan hanya harus positif, tapi juga harus aktif, Iya. dan harus kreatif, dan terakhir harus kolaboratif. Benar. Untuk melahirkan konten-konten yang bernilai dakwah dan keren. Iya. Itu saya rasa salah satu jalan pintas di era digital ini untuk masuk surga. Masuk surga jalur dakwah digital. Dalam dakwah digital. Dan harus punya empati. Harus punya empati. 4I. 4I. Ada keinginan yang kuat untuk mewujudkan apa yang diucapkan di Ja'far. I Iya. pertama. I yang kedua, cari ilmunya. Iya. Yang ketiga, ikhtiar. Jangan cuma omong, tapi Oke, ikhtiar. kerja keras. Dan yang keempat, kalau kita sudah bekerja semuanya, ikhlas. Ikhlas. 4I itu Iya. adalah kunci kita. Empati. Oke. Empati. Baik, terima kasih untuk waktunya bagi Kang Maman dan juga Habib Ja'far. Iya. Kami kembalikan lagi ke teman-teman studio. Begitulah pelaksanaan ngobrol santai santri bersama Kang Maman dan juga Habib Ja'far di Pekan Literasi Digital yang kedua. Saya Sony Fajar Arif dan kameramen saya Noval Abid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.